Bab 2703, Malah Hidup. Sekte api yang awalnya sangat kuat, kini tampak seperti seekor domba yang diburu oleh serigala. Seluruh sekte api tiba-tiba dipenuhi darah. Beberapa murid dengan tingkat kultivasi rendah begitu ketakutan hingga mereka ingin lari menyelamatkan diri saat itu juga. Akan tetapi, di hadapan 30 orang pengikut Stanley Wulen yang menakutkan, mereka tidak mempunyai kesempatan untuk melarikan diri dan akhirnya kehilangan nyawa. Hugi Wang menatap penyerang gila di depannya, merasakan sakit di hatinya. Dia tahu betul bahwa semua kerja kerasnya selama bertahun-tahun hancur saat ini. Jerry Yang, dasar bajingan sialan, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku menjadi hantu. Hugi Wang meraung marah dan menyalahkan Jerry Yang. Dia percaya bahwa semua ini disebabkan oleh Jerry Yang. Sambil meraung, dia menghunus pedang dan menuju ke arah Jerry Yang. Karena dia tahu betul bahwa saat ini tidak ada jalan keluar dan dia hanya bisa bertarung sampai mati. Mata merah Jerry yang dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia berkata dengan dingin, "Aku sudah memberimu kesempatan untuk hidup, tetapi kamu tidak menghargainya. Sekarang aku khawatir kamu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menjadi hantu." Saat pertama kali Jerry yang melihat Hugi Wang, dia memberinya kesempatan untuk segera pergi. Tetapi sekarang, bahkan jika Jerry yang membayar dengan nyawanya, dia tidak akan membiarkan Hugi Wang pergi hidup-hidup. Jerry yang sudah benar-benar marah dengan kata-kata arogan ini. Sekarang, tidak banyak orang yang terluka di sekte api, semuanya dibunuh secara langsung. Hati Hugi Wang berdarah, dan dia tidak lagi menyembunyikan apapun. Dia meledak sepenuhnya dan memanggil badai yang mengerikan sekali lagi. Kali ini, disertai angin kencang yang menusuk tulang, datang pula hujan badai yang dahsyat. Hujan deras turun ke tanah, mengikis tanah dan menimbulkan semburan kabut putih. Benda itu terciprat ke tanah di dalam rumah tuan kota, dan beberapa murid rumah tuan kota terkorosi dan mati di tempat. Di dalam sekte api, bahkan para pengikut sekte api sendiri tidak mampu menahan badai hujan yang mengerikan dan sangat korosif ini. Beberapa orang langsung berlari ke dalam gedung sekte untuk berlindung, sementara yang lainnya langsung melompat turun. Beberapa lainnya meninggal di tempat. Demi membunuh Jerry Yang dan yang lainnya, Hugi Wang tidak peduli untuk melenyapkan semua pengikut sektenya juga. Karena menurut pendapat Hugi Wang, mereka yang tidak dapat menahan hujan badai yang sangat korosif ini semuanya adalah murid dengan kultivasi rendah. Mereka seperti sekelompok sampah dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan Jerry Yang dan yang lainnya, jadi mereka dianggap tersingkir. Hanya para tetua yang benar-benar kuat yang mampu menahan hujan badai ini dan tidak terluka, dan pada saat yang sama mereka mampu bertarung melawan Jerry yang bersama-sama dengannya. Tetapi, yang mengejutkan Hugi Wang adalah bahwa Jerry Yang, Stanley Wulen, dan 30 orang lainnya tampaknya sama sekali tidak takut dengan hujan badai yang sangat korosif ini. Hanya pakaian mereka yang sedikit berkarat, dan mereka tidak terluka sama sekali. Yang tidak diketahui Hugi Wang adalah bahwa badai hujan yang dialami 30 orang ini ketika mereka memulai rencana penghancuran jauh lebih merusak daripada hujan sporadis ini. Perbedaannya bagaikan langit dan bumi. Mereka bahkan telah menahan hujan yang sangat mengerikan dari surga, jadi bagaimana mungkin hujan yang korosif ini di depan mata mereka mungkin bisa menyakiti mereka. Hugi Wang tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, bagaimana ini bisa terjadi? Ini tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Hugi Wang merasa sulit menerima kenyataan ini. Dia tidak menyangka badai dahsyat yang dilepaskannya bisa membunuh semua orang yang ada di hadapannya, karena dalam keadaan normal, badai dahsyat ini pasti akan menyebabkan luka serius pada prajurit biasa, memberinya kesempatan untuk membunuh mereka. Setiap kali dia menggunakan teknik rahasia ini, ia menghabiskan banyak energi spiritual. Akan tetapi kini, teknik rahasia yang telah dikerahkannya dengan sekuat tenaga justru telah membunuh sejumlah besar pengikut sekte api miliknya, sedangkan musuh-musuh di rumah tuan kota di seberangnya masih hidup dan sehat. Bab 2704, Jangan Beri Kesempatan. Hahaha. Hugi Wang, dasar bodoh, apa cuma ini yang kamu punya? Anjing tua bermarga Wang, kalau hanya ini yang kamu punya, kamu akan segera mati.
Hugi Wang, jika kamu ingin tunduk pada Tuan Yang, kamu tidak perlu membunuh murid-murid Sekte Api milikmu seperti ini, kan? Kamu sudah menghabiskan begitu banyak tenaga, tetapi pada akhirnya kamu membunuh mereka dengan tanganmu sendiri. Sungguh disayangkan. Stanley Wulen dan rekan-rekannya melontarkan serangkaian komentar sarkastis terhadap Hugi Wang. Hugi Wang sangat marah hingga dia hampir muntah darah, tetapi ini kartu trufnya. Dia pikir asal dia bisa membunuh Jerry Yang dan yang lainnya, itu akan sepadan meskipun membunuh orang sendiri. Tetapi sekarang, dia tidak membunuh satupun musuh dan malah menderita kerugian besar. Sesaat, Hugi Wang meningkatkan kekuatan di tangannya dan menebas Jerry Yang dengan sekuat tenaga, sambil berkata dengan dingin kepada Stanley Wulen dan yang lainnya, "Tunggu sampai aku membunuh Jerry Yang, aku akan memenggal kepala kalian masing-masing." Bang! Akan tetapi, saat Hugi Wang baru saja menyelesaikan perkataannya, pedang spiritual di tangannya telah dipotong menjadi dua bagian oleh pedang Kaisar Jerry Yang. Hugi Wang tertegun dan berbalik untuk menghindarinya. Tetapi, Hugi Wang pernah terluka parah sebelumnya, dan sekarang dia harus menopang Sekte Api agar tidak jatuh saat berhadapan dengan Jerry Yang. Dia juga telah menghabiskan banyak energi spiritual ketika melakukan teknik rahasia tadi, yang membuatnya sangat lemah dan reaksinya jauh lebih lambat. Bang! Dengan suara tumpul, punggung Hugi Wang, yang telah ditebas oleh pedang, ditebas lagi oleh Jerry Yang, dan tulang-tulangnya langsung patah. Hugi Wang terjatuh ke tanah, lalu berusaha sekuat tenaga untuk bangkit dan meneruskan perlawanannya terhadap Jerry Yang. Hugi Wang dengan marah berteriak pada Jerry Yang, "Nak, kamu. Jika kamu ingin membunuhku, maka berikan aku kematian yang cepat." Karena dia mendapati Jerry Yang mempunyai beberapa kesempatan untuk membunuhnya dengan satu pedang, tetapi setiap kali Jerry Yang seketika menarik kembali sebagian kekuatan spiritualnya, hanya meninggalkan bekas luka tetapi tidak langsung merenggut nyawanya. Hugi Wang merasa seperti seekor tikus yang digoda oleh seekor kucing. Jerry Yang berkata dengan nada bercanda, "Biarkan aku membunuhmu. Kamu tidak pantas mendapatkannya." Hugi Wang sangat marah, tetapi dia tidak dapat membunuh Jerry Yang. Di sisi lain, 30 orang yang dipimpin Stanley Wulen melancarkan pertarungan sengit melawan orang kuat dan tetua Sekte Api lainnya. Mereka berkumpul menjadi satu kesatuan. Karena Jerry Yang memegang pedang kaisar di samping mereka, tingkat kultivasi setiap orang mencapai akhir tingkat kinan alarm surgawa. Para pria kuat dan tetua Sekte Api hanya memiliki tingkat kultivasi akhir alam surgawa tingkat ke-6, tetapi mereka tidak dapat menahan serangan gabungan dari 30 orang Stanley Wulen. 30 orang menegang senjata spiritual dan mempraktikkan keterampilan mereka pada saat yang sama. Kekuatan yang mereka lepaskan tampaknya menghancurkan langit dan bumi. Kadang-kadang mereka semua menampilkan formasi bersama-sama. Orang-orang kuat dari Sekte Api segera jatuh satu persatu di genangan darah, dan pada akhirnya jiwa mereka hancur. Hugi Wang merasa kam saat melihat orang-orang kuat di sekte itu mati dengan cepat, tetapi dia tidak berdaya karena dia sendiri tidak dapat melindungi dirinya sendiri saat itu dan dijatuhkan ke tanah oleh Jerry yang berulang kali. Bang! Jerry yang menamparkan lagi dengan telapak tangannya, langsung membuat penyok di dada Hugi Wang. Hugi Wang merasa dirinya akan mati dan terjatuh ke tanah dengan pusing. Ketua Sekte. Ketika para tetua Sekte Api yang sedang bertarung dengan Stanley Wulen dan anak buahnya melihat pemandangan ini, mereka berteriak cemas dan ingin bergegas untuk membantu, tetapi 30 orang Stanley Wulen tidak memberi mereka kesempatan. Hanya dalam beberapa menit, semua orang kuat dan tetua Sekte Api terbunuh. Segera, Stanley Wulen dan 30 orang lainnya datang ke Jerry yang bersama-sama. Bersambung.